Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah luar biasa dahsyat, Allahu Akbar. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Hari ini kita kembali dipertemukan pada pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi usaha perorangan dan kelompok. Materi ini terdapat pada buku tematik 5B, Muatan Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa sajakah yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang tujuan melakukan usaha. Yang kedua, usaha yang dikelola oleh perorangan. Yang ketiga, usaha yang dikelola oleh kelompok. Dan yang keempat, evaluasi materi yang kita pelajari hari ini. And now, let's pray first before we start our lesson. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Yang pertama tentang tujuan orang melakukan usaha. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya tujuan orang melakukan usaha atau pekerjaan? Setiap orang melakukan usaha berupa kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dapat kalian lihat pada kehidupan sehari-hari, misalnya ayah dan bunda yang pergi bekerja atau berdagang di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian sehari-hari. Oke, yang berikutnya tentang usaha yang dikelola oleh perorangan. Usaha yang dikelola perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Berikut ciri-cirinya. Pertama, modalnya terbatas. Usaha yang dikelola perorangan biasanya modalnya terbatas karena tidak melibatkan pemodal lain. Yang kedua, lebih bebas. Pemilik dari usaha perorangan lebih bebas dalam mengembangkan usaha dan mengambil keputusan penting karena dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, keuntungan pada usaha yang dikelola perorangan dinikmati oleh pemilik usaha itu sendiri, tidak harus dibagi dengan orang lain. Contoh usaha perorangan yang pertama adalah pertanian. Kebanyakan usaha dalam bidang pertanian dilakukan secara perseorangan. Usaha pertanian biasanya dilakukan dengan modal yang terbatas. Seorang petani biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Hanya sedikit saja usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Contoh yang kedua adalah industri kecil. Industri-industri kecil yang berupa industri rumah tangga biasanya dikelola secara perseorangan. Contoh industri kecil ini adalah usaha kerajinan seperti kerajinan anyaman, tembikar, atau industri pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, industri keramik, dan juga usaha pembuatan kue. Contoh yang ketiga yaitu perdagangan. Usaha perdagangan yang dikelola secara perseorangan biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah, termasuk dalam usaha perdagangan antara lain usaha membuka toko kecil, warung, penjajah keliling yang dikelola sendiri, industri pembuatan kompor, pembukaan bengkel, pedagang kaki lima, pedagang di lapak-lapak pasar, hasil bumi, dan lain-lainnya. Contoh yang terakhir yaitu jasa. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, bengkel,
fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, dan lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang usaha yang dikelola secara berkelompok. Usaha yang dikelola berkelompok adalah usaha yang dijalankan bersama-sama. Berikut ciri-cirinya. Yang pertama, modalnya besar. Usaha yang dikelola secara berkelompok biasanya modalnya besar karena merupakan modal gabungan dari beberapa orang atau kelompok. Yang kedua, kebebasannya terbatas. Pemilik dari usaha kelompok tidak memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengambil keputusan karena harus melalui kesepakatan dari pemilik modal lainnya. Yang ketiga, keuntungan. Karena modal yang digunakan merupakan modal gabungan, maka keuntungan yang didapatkan juga dibagi bersama sesuai jumlah penanam modal yang ada. Contoh usaha yang dikelola secara berkelompok yang pertama adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang saling mengenal. Setiap anggota firma berhak melakukan tindakan. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota firma. Firma biasanya bergerak di bidang konsultasi hukum dan keuangan. Contoh yang kedua yaitu CV atau persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV mempunyai 2 jenis anggota, yaitu anggota aktif dan pasif. Anggota aktif yaitu yang menjalankan operasional usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal. CV dapat merupakan pengembangan dari firma jika sebuah firma membutuhkan modal tambahan. Contoh yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Pemilik saham memiliki kewenangan dalam perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan keuntungan dari perusahaan. PT merupakan badan usaha yang lebih besar daripada CV dan firma. Contoh yang keempat yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara yang keseluruhan modalnya berasal dari negara. Ada 3 bentuk BUMN. Yang pertama, Perjan atau perusahaan jawatan. Yang kedua, Perum atau perusahaan umum. Yang ketiga, PT atau perseroan terbatas. BUMN biasanya mengelola sumber daya alam yang penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti minyak bumi, listrik, dan bahan pangan. Berikut beberapa contoh badan usaha milik negara, yaitu PT KAI, PT PLN, PT Peruri, Perum Bulog, PT Telkom Indonesia, dan PT Pertamina. Contoh yang kelima yaitu badan usaha milik daerah atau BUMD. BUMD adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Modalnya berasal dari kas pemerintah daerah. Apa ya bedanya dengan BUMN? Jika BUMN dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah, misalnya pemerintah di tingkat provinsi. Anggota staf dan direksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Berikut beberapa contohnya, yaitu PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Lalu, Bank Pembangunan Daerah misalnya Bank BJB, Bank Jawa Barat dan Banten, dan PT Transjakarta. Contoh yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Semua anggota koperasi wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
Ada 5 bentuk koperasi di Indonesia, yaitu yang pertama koperasi konsumsi, yang kedua koperasi simpan pinjam, yang ketiga koperasi produksi, yang keempat koperasi jasa, dan yang kelima koperasi serba usaha. Nah, sudah selesai materi hari ini anak-anak hebat. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami tentang usaha yang dikelola secara perorangan dan usaha yang dikelola secara berkelompok? Nah, supaya kamu bisa mengetahui tingkat pemahaman kamu, mari kita kerjakan evaluasi berikut ini. Nah, berikut evaluasi yang harus kalian kerjakan, yaitu tuliskan kembali bagan peta konsep ini di kertas lembar atau buku tulis tematik kamu. Lalu kemudian kalian isi dengan keterangan berdasarkan materi yang ada pada video yang telah kalian saksikan tadi. Nah, ini merupakan peta konsep penting tentang jenis usaha ekonomi. Yang pertama, dikelola secara perorangan. Apa artinya? Nah, yang kedua, dikelola oleh kelompok. Maksudnya apa? Nah, kotak-kotak yang di sampingnya merupakan contoh-contoh dari usaha yang dikelola secara perorangan dan dikelola secara kelompok. Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini anak-anak hebat. Nah, meski kita masih belajar di rumah aja, jangan pernah berhenti belajar dan berkarya. Tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.